Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah melimpahkan rahmat serta nikmat-Nya kepada kita semua. Salam serta salam tidak lupa pula kita hadirkan kepada junjungan kita yakni Habibullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Rustina MPD serta Ibu Lutfiani MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar pengembangan organisasi. Baiklah, perkenalkan nama saya Naila Zulfa dengan NIM 2200237 dari seksi 11 akan menjelaskan sedikit materi mengenai pendekatan-pendekatan dalam memimpin perubahan. Yang pertama ada pendekatan dalam memimpin perubahan. Pendekatan dalam memimpin perubahan adalah metode atau cara yang digunakan untuk mengelola dan memandu suatu organisasi atau tim melalui proses dari perubahan. Nah, macam-macam dari pendekatan dalam memimpin perubahan ini yaitu ada beberapa pendekatan. Yang pertama ada pendekatan melalui tahapan. Sebagaimana menurut Husay tahun 2000 merekomendasikan bahwa langkah-langkah dari pendekatan melalui tahapan ini ada beberapa yaitu atau disingkat dengan EASI ya. Artinya yang pertama envisioning. Envisioning atau memimpikan adalah seorang pemimpin membutuhkan visi serta mimpi yang dapat mencakup ukuran dan ruang lingkup organisasi, kekuatan ekonomi, hubungan pelanggan, dan budaya internal organisasi. Yang kedua, ada actuating. Artinya menggerakkan. Actuating atau menggerakkan merupakan salah satu tugas dari pemimpin, yaitu untuk menggerakkan dan meningkatkan aktivitas para anggota organisasinya, yaitu dengan cara memastikan anggota organisasi dapat memahami dan mendukung serta membagikan visi organisasi. Yang ketiga ada S, yaitu supporting atau mendukung. Artinya menyediakan dukungan. Pimpinan organisasi menyediakan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang telah direncanakan. Hal ini melibatkan yaitu memastikan bahwa semua anggota organisasi atau tim yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan alat yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka. Dengan dukungan itu kita dapat mengatasi hambatan atau penghalang yang mungkin menghambat dari kemajuan organisasi. Selanjutnya ada I, yaitu implementing. Artinya melaksanakan. Bahwa tahap melaksanakan ini yaitu melibatkan pelaksanaan rencana dan menjalankan tindakan yang telah ditetapkan, mencakup dari pengambilan langkah-langkah tersebut, mencakup pengambilan dari langkah-langkah konkret, mengerjakan tugas yang telah ditentukan dan mengkoordinasikan upaya tim serta melibatkan, melakukan pemantauan kemajuan dan mengatasi masalah yang muncul sehingga dapat dilakukan perubahan yang diperlukan. Yang keempat yaitu ensuring atau memastikan. Artinya bahwa pimpinan organisasi memastikan hasil yang diinginkan apakah telah tercapai dengan memenuhi standar dan persyaratan yang telah ditentukan, melibatkan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap kualitas pekerjaan yang dilakukan, sehingga memastikan dan melibatkan juga meminimalkan resiko dalam mengelola perubahan dan menyelesaikan masalah yang mungkin akan muncul. Selanjutnya ada recognizing atau mengenal. Artinya dalam tahapan pendekatan ini pada tahap melibatkan pengakuan terhadap kontribusi dan hasil yang telah dicapai, melibatkan memberikan apresiasi, pujian, penghargaan kepada organisasi atau individu yang berkinerja baik di dalam organisasi. Pengakuan dapat memotivasi dan mendorong apresiasi serta semangat kerja yang positif di dalam organisasi. Materi selanjutnya adalah pendekatan kultural. Pendekatan kultural adalah pemimpin yang mampu menyeimbangkan nilai kemanusiaan dan tugas kerja di dalam organisasi, atau disebut juga sebagai cultural leader atau pemimpin budaya, yang mana artinya bagaimana kepentingan manusia dan operasional organisasi dapat hidup berdampingan. Nah, menurut Wibowo tahun 2006, pendekatan kultural ini ada dua cara, yaitu yang pertama creating the right environment, artinya menciptakan lingkungan kerja yang tepat, di mana pemimpin berperan sebagai panutan, pendorong, dan menghargai para anggota organisasi. Yang kedua ada installing the right process, artinya menyusun proses yang tepat.
di mana pemimpin mempertahankan bagaimana prosedur formal dan mendorong bawahan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, sehingga tercipta budaya yang terbuka antara organisasi dengan pimpinan dalam organisasi. Pendekatan yang ketiga ada pendekatan konektif. Pendekatan konektif ini yaitu pendekatan untuk mencapai tujuan berdasarkan hubungan yang diwujudkan dengan menggabungkan saling ketergantungan dari keberagaman yang ada. Kekuatan kepemimpinan connective leader menurut Wibowo tahun 2006 yaitu ada etika kecerdasan politis, artinya connective leader mengacu pada sistem pengetahuan yang diwarnai oleh perasaan dari etika yang kuat. Yang kedua, kebenaran dan akuntabilitas, di mana connective leader membantu konstituen dalam mempertimbangkan apakah perubahan yang terjadi pada perilaku pimpinan dapat melihat suatu pemahaman baru yang lengkap tentang masalah yang dihadapi. Yang ketiga ada politik kebersamaan. Yang keempat ada berpikir jangka panjang dan bertindak jangka pendek. Yang kelima kepemimpinan melalui harapan, di mana yaitu membiasakan diri pada dinamika pembelajaran dan mengenal bahwa tidak semua usaha baru menghasilkan sukses yang segera. Para pemimpin connective leader ini mendukung rekan kerja meski kadang gagal dan untuk mendorong para anggota untuk mencoba lagi. Yang keenam ada pencarian arti, di mana pemimpin yang efektif tahu bahwa mereka akan diukur dan oleh kemampuannya, sehingga bisa mempengaruhi orang lain dalam mempersatukan kekuatan saling ketergantungan dan keberagaman mereka, mengundang sekitar untuk turut bersama mencari arti yang lebih bersifat lebih besar. Materi yang keempat ada pendekatan pemberdayaan. Menurut Smith tahun 2000, memberdayakan orang berarti mendorong mereka menjadi lebih terlibat dalam keputusan dan aktivitas yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Pentingnya pemberdayaan menurut Michael Osbaldeston tahun 1993 mengungkapkan satu, yaitu pentingnya untuk kecepatan perubahan yang semakin tinggi. Artinya lingkungan, respon, persaingan, dan permintaan pelanggan yang berubah cukup tinggi membuat cara kerja organisasi yang lama tidak sesuai untuk perubahan yang baru. Yang kedua, ada organisasi di tengah berubah. Artinya akibat dari perampingan, pemangkasan hierarki struktural dan desentralisasi berarti metode kuno untuk mencapai koordinasi dengan kontrol tidak sesuai. Upaya kinerja dalam situasi dan kondisi baru menuntut staf mengemban tugas dan tanggung jawab yang lebih besar. Materi selanjutnya yaitu ada memelihara kepercayaan. Memelihara kepercayaan merupakan pendekatan yang efektif untuk mendorong keberhasilan dan inisiatif perubahan dalam organisasi. Dengan kepercayaan, maka menjadi landasan yang kokoh untuk membangun kerjasama, komitmen, dan kolaborasi di tengah ketidakpastian atau tantangan perubahan. Pendekatan yang dapat diterapkan dalam memimpin perubahan yaitu ada rekrutmen dan promosi yang tepat, artinya pimpinan memastikan bahwa para anggota organisasi sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas kerja saat membangun tim, agar memiliki keterkaitan personal dengan anggotanya sehingga pengembangan dasar saling percaya. Yang kedua, ada kembangkan keterampilan anggota organisasi. Yang ketiga, informasi terbuka bagi seluruh staf agar tidak terjadi miskomunikasi dalam organisasi karena tidak mendapatkan informasi yang jelas dari organisasi sehingga tidak dapat bertumbuh dan berkembang. Yang keempat ada supervisor harus mempunyai integritas dan komitmen agar para anggota organisasi saling percaya dan tidak terjadi penyimpangan sehingga interpretasi buruk tidak mengenai masa depan kinerja organisasi. Yang kelima, atasi masalah besar dengan elegan, seperti para pemimpin organisasi memberikan teguran atau hukuman sehingga membuat para anggota organisasi saling percaya dalam organisasi. Pemberian hukuman tidak boleh dilakukan di depan umum sehingga menunjukkan sifat yang tidak dewasa oleh pemimpin. Materi yang ketiga ada perubahan dalam organisasi. Yang pertama ada memahami budaya organisasi. Menurut Robbins tahun 1992, semua anggota organisasi memiliki budaya yang tidak tertulis dan mendefinisikan standar-standar perilaku yang dapat diterima baik maupun tidak oleh para anggota organisasi. Yang kedua ada perubahan budaya organisasi. Perubahan budaya organisasi dilakukan ketika dua atau lebih organisasi dari latar belakang yang berbeda bergabung dan konflik berkepanjangan antar kelompok mulai merusak kinerja. Budaya organisasi sudah berubah atau cara organisasi bekerja telah mencegah peluang untuk persaingan dan perubahan. Yang ketiga ada budaya berprestasi. Achievement kultur atau budaya berprestasi adalah budaya yang mendorong dan menghargai kinerja orang lain. Achievement kultur berorientasi pada pekerjaan yang dilakukan dari para
daripada peran anggota organisasi. Yang keempat, hakikat budaya organisasi. Artinya, budaya organisasi dapat dirasakan tapi tidak dapat dilihat. Budaya hierarkis dapat dirasakan melalui cara berperilaku individu dalam asosiasi yang sebenarnya. Yang kelima, menguasai perubahan budaya organisasi. Budaya organisasi dapat diciptakan dan diubah. Upaya mengubah budaya organisasi dapat mengajarkan banyak hal kepada kita, seperti pergeseran pola pikir yang diperlukan untuk berubah dalam budaya yang sukses. Adanya budaya yang sejalan dengan visi dan misi serta strategi sehingga tujuan dapat dicapai adalah organisasi yang sukses. Kebijakan prosedur dan praktik harus konsisten sehingga meningkatkan kredibilitas dan komitmen kinerja organisasi. Rasional yang kuat diperlukan untuk mendapatkan kembali budaya organisasi yang unggul. Materi selanjutnya ada perubahan budaya dalam organisasi. Budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai perangkat sistem nilai-nilai, keyakinan, asumsi-asumsi atau norma-norma yang telah lama berlaku dan disepakati serta diikuti oleh para anggota organisasi sebagai pedoman berperilaku, serta pemecahan masalah-masalah anggota organisasinya. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih kepada teman-teman. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.